Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-27. Kitab Yesaya pasal 27, nubuat tentang akhir zaman. Israel diselamatkan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada waktu itu, Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Leviatan, ular yang meluncur. Atas Leviatan, ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon.
Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus, di Yerusalem. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-27. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pertikaian berakhir dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 27 ayat 1 dengan bunyi nas. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat, atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, nubuat yang diberikan kepada Yesaya masih berfokus pada akhir zaman, dan pada hari ini fokus nubuat Yesaya ada pada pertarungan ilahi Kristus. Pada hari itu, Tuhan akan menghukum Lewiatan, si ular yang melarikan diri di akhir milenium. Lucifer atau setan yang juga diumpamakan dengan Lewiatan, si ular yang melarikan diri itu. Tuhan akan melakukannya dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat di ayat yang pertama. Lewiatan, ular yang melingkar bengkok, yang mengartikan yang membengkokkan atau memutarbalikkan firman Tuhan kepada Hawa di Taman Eden. Dan sebagai pelaksana penghakiman, Kristus Mesias, Panglima Besar Kerajaan Sorga, akan membunuh Tanin yang diterjemahkan sebagai drakon dalam bahasa Yunani atau dragon dalam bahasa Inggris dan naga dalam bahasa Indonesia. Pada hari pelaksanaan penghakiman, Kristus akan mengambil semua pohon atau semak duri dan lalang dalam lambang rohani dan membakarnya sekaligus semuanya. Berdasarkan terang besar Alkitab, Yesaya 27 ayat 4c. Sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat kemenangan akhir, halaman 699, alinea pertama dan kedua, dan halaman 711 alinea pertama dan kedua, menggambarkan atau menyingkapkan kepada kita tentang penghukuman itu. Pada akhir masa 1000 tahun, pena ilham ilahi roh nubuat menjelaskan, Kristus sekali lagi akan kembali ke dunia ini. Ia disertai oleh rombongan umat tebusan dan diikuti iringan para malaikat. Sementara ia turun dalam kemegahan dan kebesaran yang luar biasa, ia akan memerintahkan orang-orang fasik yang mati supaya bangkit untuk menerima hukuman. Mereka pun bangkit bukan main banyaknya, tak terkira bagaikan pasir di tepi laut. Sangat berbeda dengan mereka yang telah dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama.
Orang-orang benar berpakaian kemudahan dan keindahan abadi, sedangkan orang-orang fasik menunjukkan tanda bekas-bekas penyakit dan kematian. Setiap mata dari rombongan besar orang fasik yang bangkit itu memandang kemuliaan Anak Allah. Orang-orang fasik itu dengan satu suara berseru, "Berbahagialah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Sahabat-sahabatku, bukan kasih kepada Yesus yang mengilhami ucapan itu, namun kuasa kebenaran yang mendorong kata-kata itu keluar dari bibir-bibir yang tidak rela. Sebagaimana orang-orang fasik itu masuk ke dalam kubur mereka, demikianlah mereka keluar dengan rasa permusuhan yang sama kepada Kristus dan dengan roh pemberontakan yang sama juga. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki cacat-cacat kehidupan mereka di masa lalu. Tidak ada lagi gunanya ini. Pelanggaran seumur hidup tidak melembutkan hati mereka. Bila kesempatan kedua seandainya diberikan, akan digunakan sebagaimana yang pertama, dalam menghindari dan mengelakkan tuntutan Allah dan akan mengobarkan pemberontakan melawan Allah. Pekerjaan setan yang membinasakan telah berakhir selamanya. Sebab selama 6.000 tahun ia telah melakukan kehendaknya, memenuhi dunia dengan malapetaka dan mendatangkan duka cita di seluruh alam semesta. Seluruh ciptaan telah mengerang dan menderita kesakitan bersama-sama. Sekarang makhluk-makhluk Allah terbebas dari hadiratnya dan godaannya selama-lamanya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 14 ayat 7. Dan suatu pekik sorak pujian dan kemenangan naik dari seluruh alam semesta yang setia. Suara himpunan besar orang banyak bagaikan desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat terdengar berkata, "Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja." Terang besar Alkitab Wahyu 19 ayat 6. Dan sementara bumi dibungkus oleh api kebinasaan, orang-orang benar tinggal di dalam kota suci itu dengan aman. Kematian yang kedua tidak berkuasa ke atas mereka yang bangkit pada kebangkitan yang pertama. Sementara kepada orang fasik Allah itu adalah api yang menghanguskan, namun bagi umat-umatnya ia adalah matahari dan perisai, berdasarkan terang besar Alkitab Wahyu 20 ayat 6 dan terang besar Alkitab Mazmur 84 ayat 12. Sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat Maranatha Tuhan datang, halaman 348 melanjutkan bahwa orang-orang jahat menerima pembalasan mereka di dunia ini berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 11 ayat 31. Mereka menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, terang besar Alkitab Maliaki 4 ayat 1. Sebagian dibinasakan dalam sekejap mata, sementara yang lain menderita selama berhari-hari. Semuanya dihukum menurut perbuatan mereka. Dosa orang-orang benar telah dipindahkan kepada setan, dan setan menderita bukan hanya karena pemberontakannya sendiri, tetapi juga karena segala dosa yang membuat umat Allah turut melakukannya. Hukuman yang dijatuhkan kepada setan lebih berat daripada orang-orang yang diperdayakannya, dan setelah semua orang yang terkena tipu olehnya binasa, ia masih hidup dan menderita sengsara. Orang-orang jahat dibinasakan dalam nyala api yang membersihkan, yakni akar dan carang-carangnya. Setan adalah akar dan para pengikutnya adalah carang-carangnya. Setan dan semua yang bergabung dengan dia dalam pemberontakan akan putus binasa. Kemudian lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Berdasarkan terang besar Alkitab Mazmur 37 ayat 10 dan terang besar Alkitab Obadya 9 ayat 16. Keadilan Allah telah terpenuhi dan orang-orang saleh dan semua malaikat berseru dengan suara nyaring, "Amin!" Api yang menghanguskan orang yang jahat membersihkan dunia ini.
setiap bekas kutuk akan lenyap sama sekali. Tidak ada lagi api neraka yang membakar di hadapan orang-orang yang ditebus sebagai akibat dosa yang menakutkan. Namun hanya satu saja yang tetap tinggal membekas, yaitu penebus kita yang akan tetap membawa bekas-bekas penyalibannya. Walaupun segala sesuatu yang telah hilang akibat dosa telah dipulihkan. Maksud Allah semula dalam penciptaan dunia ini digenapi, sebagaimana hal itu dibuat sebagai tempat tinggal yang kekal bagi orang-orang yang ditebus. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Terang besar Alkitab Mazmur 37 ayat 29. Yakni suatu umat yang selama ini ia miliki seperti pemilik kebun anggur di ayat yang ke-2b kitab Yesaya pasal yang ke-27, di mana Tuhan adalah pengusahanya, Ia yang menyirami mereka dengan firman-Nya, Dia juga yang adalah Tuhan yang menjaga mereka di ayat yang ke-3a, dan Dia jugalah yang adalah pelindung mereka yang selama masa kesusahan besar itu dijaganya siang dan malam dari segala gangguan di ayat yang ke-3b. Untuk itu sahabat-sahabat firman, mari kita semua pastikan bahwa kita akan menjadi bahagian dari kebun anggur Tuhan yang akan dituai untuk menyemarakan pesta kemenangan Raja di atas segala raja. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Oh,